minggu ketiga untuk nonton sidang dengan nomor putusan nomor 67. Bye guys. Ikutin vlog kita sampai akhir ya guys. Let's go. Yuk kita saksikan sidangnya. Yours. Hai guys. Jadi ini kita minggu ke-4 sidang. Kita sekarang udah ada di Petun. Kita mau nonton sidang lanjutan. Saksikan ya guys. Bye. Halo guys. Jadi hari ini kita lagi di Petun. Mau nonton sidang minggu ke-5. Bye guys. Halo guys. Jadi kita ada di Petun Semarang. Jadi kali ini kita udah di minggu ke-6 dan kita mau nonton sidang di Petun Semarang. Saksikan keseruan kita di dalam. Bye guys. Kepencet emot. Perkenalkan, nama saya Happy Kusuma Pamungkasih Hayu dengan NIM digit terakhir 159. Perkara ini didaftarkan pada hari Jumat 15 Agustus 2025. Jenis klasifikasi pada perkara gugatan ini yaitu pertanahan. Dengan objek perkara sertifikat hak milik nomor 02091. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggugat dan tergugat dalam kasus nomor 67 garing G garing 2025 garing Petun Semarang. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan mengenai arti dari penggugat itu sendiri. Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar. Dan jika dalam suatu gugatan terdapat banyak penggugat, maka selanjutnya akan disebut dengan para penggugat. Dalam kasus nomor 67 garing G garing 2025 garing Petun Semarang ini terdapat banyak penggugat. Yang pertama ada Nuraini, yang kedua ada Yamiah, yang ketiga ada Untung Budiono, yang keempat ada Siti Asiyah, yang kelima ada Timbul Basuki, keenam ada Dalhar, 7 Surti Zainah, 8 Suhardi, 9 Tusilah, 10 Sri Rujiati, 11 Nunung Asmawati, dan yang terakhir ada Mahmudin. Dalam kasus ini terdapat 12 penggugat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tergugat. Tergugat sendiri adalah orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dirasa telah melanggar hak penggugat. Jika dalam suatu gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut dengan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada intervensi penggugat. Intervensi penggugat adalah pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan adanya perkara perdata yang ada, dapat mengajukan permohonan untuk ditarik masuk ke dalam proses pemeriksaan perkara yang lazim. Ini dinamakan dengan intervensi. Intervensi penggugat dalam kasus nomor 67 garing G garing 2025 garing Petun Semarang ini adalah Siti Masruroh SPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai saksi dan kuasa hukum dalam kasus nomor 67 garing G garing 2025 garing PTUN Semarang. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari saksi dan kuasa hukum. Pengertian dari saksi adalah orang yang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh peradilan. Keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti penting dalam proses peradilan. Fungsi saksi membantu hakim memperoleh gambaran objektif tentang peristiwa, menjelaskan kronologi, fakta, dan kondisi yang tidak dapat dibuktikan melalui dokumen atau barang bukti, menguatkan atau membantah dalil yang diajukan para pihak. Saksi dalam gugatan ini adalah Sugito, Triana Arjunawati, Mubashir, dan Supriyanto.
Selanjutnya, pengertian kuasa hukum. Kuasa hukum atau biasa disebut advokat adalah pihak yang diberi kuasa oleh seseorang atau badan hukum untuk mewakili, mendampingi, dan membela kepentingan hukum dalam proses peradilan atau penyelesaian sengketa lainnya. Peran kuasa hukum di sini pertama ada memberi nasihat hukum, menjelaskan hak-hak klien, resiko hukum dan strategi penyelesaian sengketa. Kedua, mewakili, membela klien, menghadiri sidang, menyusun gugatan atau jawaban, mengajukan bukti, bertanya kepada saksi hingga menyampaikan kesimpulan. Ketiga, menjaga kepentingan klien, melindungi klien agar tidak dirugikan selama proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Keempat, mengupayakan penyelesaian non-litigasi, mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan arbitrase. Di sini kuasa hukumnya adalah Ibu Dwiana Sulistyawati, sarjana SIT, yaitu kuasa hukum dari tergugat. Sekian dari saya. Isi dari petitum yakni berdasarkan seluruh uraian fakta, argumentasi hukum, serta dasar-dasar pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya, para penggugat dengan penuh hormat menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara EKU. Para penggugat berharap agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum atas sengketa yang sedang diperiksa. Adapun permohonan amar gugatan yang dimintakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Para penggugat memohon agar majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan tanpa pengecualian. Permintaan ini diajukan berdasarkan keyakinan bahwa tindakan administrasi yang dilakukan oleh tergugat telah menimbulkan kerugian nyata bagi para penggugat serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, pemulihan hak secara penuh menjadi keharusan agar keadilan substansif dapat terwujud. Yang kedua yaitu menyatakan batal atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara. Selanjutnya, para penggugat memohon agar majelis hakim menyatakan batal atau setidak-tidaknya tidak sah keputusan yang diterbitkan oleh tergugat, yaitu sertifikat hak milik nomor 02091 Desa Batursari diterbitkan pada 20 November 2023. Surat ukur nomor 01795 Batursari 2023 tertanggal 16 November 2023 dengan luas tanah 332 meter persegi atas nama Siti Masruroh beralamat di Desa Batursari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Permintaan ini diajukan karena penerbitan sertifikat tersebut dinilai tidak memenuhi prosedur hukum, mengandung cacat administratif, dan berdampak langsung pada hak para penggugat. Yang ketiga, yang ketiga yaitu memerintahkan tergugat untuk mencabut objek sengketa. Para penggugat juga meminta agar majelis hakim mewajibkan tergugat untuk mencabut sertifikat tersebut sebagai objek sengketa. Pencabutan ini diperlukan guna mengembalikan keadaan seperti semula dan mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar di kemudian hari, baik para penggugat maupun pihak lain yang dirugikan oleh penerbitan keputusan tersebut. Yang keempat yaitu hukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Selain itu, para penggugat memohon agar tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan. Hal ini sejalan dengan asas keadilan serta ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan pengadilan tata usaha negara. Yang kelima yaitu permohonan alternatif putusan ex aequo et bono. Sebagai permohonan alternatif apabila majelis hakim memiliki pendapat hukum yang berbeda terkait pokok perkara ini. Para penggugat dengan segala kerendahan hati memohon agar majelis hakim tetap memberikan putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. Permohonan ini diajukan demi menjamin hadirnya kebijaksanaan hukum dan perlindungan terhadap hak para pencari keadilan.